Teman-teman, kita mulai market update kita hari ini ya. Kemarin waktu di hari Jumat, lihat nggak Dow Jones ya 3 sampai 4%. Kenapa itu kejadian ya? Jadi Dow Jones itu turun berapa ya? 3%, terus habis itu S&P itu sekitar 3% juga, dan Nasdaq yang mungkin lebih parah ya, sekitar 4%-an. Ya, jadi kalau lihat dari candlenya kan gede-gede tuh. Lihat ya candlenya, wah ini kayaknya sih jadi nih buat turun ya. Dow Jones juga sama, volume juga gede. Ya saya pakai yang futures ya, jadi bisa kelihatan volumenya. Ya teman-teman bisa lihat ya, oh ini kok kayaknya agak-agak menakutkan ya. Kenapa ini kejadiannya? Jadi ini kita bicara data sedikit aja ya, biar nggak terlalu banyak data yang mungkin teman-teman akan ngambil di sini. Kita lihat adalah era suku bunga tinggi dikonfirmasi. Waktu sebelum kemarin, sebelum hari Jumat ya, di situ kan ada pidatonya si ketua The Fed di Jackson Hole Financial Symposium ya, di daerah Jackson Hole. Jackson Hole itu sebuah daerah ternyata. Sebelum itu kita mungkin atau pasar mungkin masih menganggap bahwa kelihatannya pertempuran atau perang melawan inflasi kelihatannya sudah mulai akan berakhir. Karena ini kan menyisakan paling cuma tinggal 3 kali lagi untuk kenaikan suku bunga The Fed kan. Ya, dan ya mungkin dia udah mencapai target lah, karena tahun ini targetnya The Fed itu sekitar 3,5% sampai 4 kan. Ya, jadi ini mungkin udah tidak terlalu tidak terlalu gede-gede banget. Jadi sentimennya itu udah di price in gitu kan. Nah, tetapi pidato si ketua The Fed kemarin, Jerome Powell, itu mengatakan bahwa dia belum berakhir. Ya, jadi belum ada namanya pivot di situ. Belum akan ada namanya peaking atau mungkin kenaikan suku bunga yang berhenti di tahun ini maupun tahun depan. Jadi belum ada pivot di situ. Jadi atau market melihat bahwa kenaikan suku bunga masih akan terus terjadi. Bahkan Jerome Powell ini sudah mengatakan bahwa ini pekerjaannya akan dia tuntaskan sampai inflasi terkendali. Target inflasinya adalah 2%. Kebayang ya? Sekarang kan masih di 8, kemarin kan di 9 kan? Nah, ini targetnya adalah 2%. Karena itu dia mengatakan apa? Dia akan ada kenaikan tingkat suku bunga yang tinggi untuk beberapa waktu. Dia ngomongnya itu adalah sometimes. Jadi ada suku bunga yang tinggi itu mungkin akan menetap untuk sekian waktu. Jadi bukan dalam waktu segera terus habis itu dia akan menurunkan suku bunga. Ini adalah poin-poin yang dicermati oleh pasar. Kemudian bahkan karena dia akan bertahan dengan suku bunga tinggi, mungkin di atas 4% sampai mungkin ada sekitar 5%, sampai target inflasinya berhasil dikendalikan. Ya, jadi itu mungkin akan mendatangkan namanya economic pains. Jadi ada mungkin ya akan mengganggu lah kegiatan perekonomian termasuk rumah tangga. Ya, dia mengatakan cukup jelas kok, household and business are going to feel the pain. Ini membuat si market langsung bereaksi, sebuah kejutan ternyata, karena di market kan kita mungkin banyak yang sudah itu ya mengatakan bahwa inflasi udah mulai peak ya, udah mulai puncaknya. Jadi puncak ini apakah dia akan lewat lagi atau enggak ya, kita masih nggak tahu. Tapi dengan adanya pernyataan dari ketua The Fed ini membuat kita berpikir ulang nih, jangan-jangan dia punya data yang lebih ya. Karena namanya The Fed kan, dia nggak mungkin ngomong tanpa data kan. Mungkin dia punya data yang lebih akurat mengenai perekonomian saat ini. Ini ada apa nih? Apakah nanti mungkin akan ada inflasi yang mungkin ada di sekitar 7-8% bertahan di situ kah? Atau jangan-jangan akan lebih tinggi lagi? Karena mungkin ada data-data ekonomi yang dia lihat bahwa ini kayak lebih cukup mengkhawatirkan. Ya, karena hal ini, karena pidatonya, maka ada namanya target rate untuk probability di bulan September kelihatannya akan naik kembali sekitar 75 basis point. Jadi akan tetap agresif nih tuh Fed nih ceritanya. Nah, kalau dia tetap agresif, market mungkin sudah mulai pricing in lagi ya. Jadi mulai mengantisipasi seberapa besar sih pains ya atau sakit yang akan dihasilkan karena suku bunga tinggi ini. Karena suku bunga tinggi ini sudah dikatakan oleh The Fed bahwa dia akan bertahan. Ya, lasting for some time. Jadi akan bertahan untuk sejumlah waktu. Jadi nggak secepat yang diperkirakan orang-orang nih.
bahwa oh nih setelah dia naikin, oh nanti mungkin dia akan pelan-pelan mulai turunkan. Tapi ini kelihatannya akan bertahan. Nah kalau dia bertahan berarti kekhawatiran The Fed adalah inflasi kemungkinan akan bertahan nih. Pelemahan ekonomi pasti akan terjadi. Nah habis itu kita mungkin lihat ya, saya udah sempat share juga di tele ya, housing, properti. Di sana udah mulai ada fallings ya, jadi harganya udah mulai turun. Kemudian karena awalnya kan banyak sekali yang menduga bahwa oh kayaknya tingkat suku bunga segini masih bisa lah dihandle sama mereka yang memegang KPR dan sebagainya. Tapi ternyata tetap cederai juga ya, lambat laun. Kenapa? Karena dia bertahan loh, dia bertahan, ini ceritanya. Jadi era suku bunga tinggi itu akan terjadi kembali. Nah, jadi teman-teman tinggal lihat ya. Jadi ini ada poinnya di situ. Jackson Hole dari pidatonya si Powell mengatakan bahwa belum akan ada namanya suku bunga yang mentok. Jadi ini belum ada pivotnya. Pivot itu kayak resistennya ya. Dia mungkin akan bertahan di situ dulu ya. Ini kelihatannya belum akan ada. Jadi The Fed memberikan sinyal kalau kenaikan suku bunga masih akan terjadi tahun ini dan tahun depan masih akan berlanjut. Nah, karena adanya tingkat suku bunga yang tinggi, ya teman-teman tahu lah ya, pain yang akan dihasilkan adalah ya pada bisnis pasti. Dimana tingkat suku bunga kredit pasti lebih tinggi ya. Kemudian ya KPR pasti akan kena. Ya termasuk ya kredit-kredit yang lain lah itu pasti akan kena. Ya apakah akan kena juga perbankan? Nih, teman-teman udah tinggal lihat sentimen positif dan negatifnya kan. Kenapa? Karena dia akan lasting for some times. Di situ pain-nya teman-teman udah bisa ukur lah ya. Jadi ada beberapa sentimen yang kita perhatikan ini. Pertama adalah suku bunga tinggi. Nah, karena The Fed masih mempertahankan suku bunga tinggi dan kemungkinan besar belum akan berhenti menaikkan suku bunga, berarti pasti akan diikuti oleh bank-bank sentral yang lain. Ya, jadi kemungkinan besar Indonesia juga akan ikut. Bank Indonesia pasti akan ikut juga. Terus kemudian inflasi, kemungkinan juga inflasi bertahan nih. Mungkin di 7 sampai 8% untuk yang US ya. Nah, sedangkan yang di Eropa kita udah lihat dia merangkak naik. Di Inggris ya, bahkan yang data-data ekonomi Jerman itu jeleknya minta ampun. Ya jelek banget kan. Jadi dari itu neraca perdagangannya anjlok. Terus habis itu elektrik, harga-harga untuk yang energinya semua naik karena dia menyetop kan aliran gas dari Rusia kan. Sehingga dia butuh pontang-panting untuk mencari energi, kebutuhan energi untuk mencukupi ya dalam negerinya. Itu Jerman, Inggris sih udah pasti lah ya, di mana mereka udah mengalami inflasi duluan. Nah, pasti negara-negara di Eropa itu pasti akan nyusul karena itu kok kawasan Euro kan. Inflasi tinggi pasti udah mulai. Bahkan di yang dekat kita aja Singapura itu sudah mencapai inflasi tertinggi dalam 14 tahun terakhir ini. Nah, Indonesia bagaimana? Kalau regional semua sudah terdampak, Indonesia gimana? Ya ini kan pasti perlu kita antisipasi ya. Ini namanya sentimen analisis. Teman-teman tinggal lihatlah, dia cenderung bergerak kepada yang positif. Suku bunga tinggi nanti ada positifnya ke siapa? Suku bunga tinggi yang negatifnya ke siapa? Ya, yang netralnya ke siapa? Itu udah tinggal kita baca. Jadi ini sentimen yang teman-teman tinggal perhatikan. Kemudian korelasinya dalam analisa sentimen ini ke siapa yang positif, ke siapa yang negatif. Kalau udah suku bunga tinggi, udah pasti sektor properti ke bagian negatifnya toh. Nah, kemudian kalau inflasi tinggi, kira-kira ke bagian siapa ini yang negatif? Nah, kalau yang negatif-negatif lebih besar, itu adalah saham-saham yang akan kita hindari. Kemudian krisis energi dan krisis pangan itu sudah mulai terjadi. Teman-teman mungkin lihat dari ini ya, dari suhu panas yang terjadi di Eropa, di China. Ya, di China itu ternyata gelombang panasnya itu cukup ini loh ya, cukup mengkhawatirkan. Jadi ada sebuah danau yang sangat besar, itu adalah sumber mata air lah ya. Sumber air untuk kehidupan di kota itu, saya lupa danaunya apa, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Itu kering kerontang, bahkan sampai orang bisa jalan ke tengah danaunya, dan itu tidak mungkin terjadi dalam beberapa dekade yang lalu. Bahkan harusnya katanya di bulan-bulan ini itu danau tuh harusnya udah mulai terisi lagi. Harusnya udah mulai masuk ke musim penghujan lah ya. Tetapi ini tidak terjadi. Jadi ini gelombang panas itu sedang gede-gedenya ada di China. Ini kita nggak tahu juga nanti apakah dia akan mengarah kepada kita ya. Tetapi hal yang berbeda di Pakistan. Pakistan itu banjir. Banjirnya itu
banjir gede lah ya, banjir gede sampai merobohkan dan sebagainya. Itu berbeda banget. Nah, di sini kita mulai lihat ya, krisis energi dan krisis pangan kayaknya udah mulai ya, menuju kepada sesuatu yang ya agak-agak kita khawatirkan juga lah. Tapi ini sentimen teman-teman perhatikan. Kira-kira nanti positifnya ke siapa, negatifnya ke siapa. Nah, perlambatan ekonomi itu udah fix terjadi lah ya, udah pasti terjadi. Kenapa? Karena US sebagai market paling besarnya dunia itu udah mulai mengalami pelambatan, demand-nya udah mulai berkurang ya. Kemudian Eropa juga sama kondisinya. Kemudian di regional kita, di China terutama ya, China kan tujuan ekspor kita juga gede ya, itu juga sudah mulai mengalami perlambatan ekonomi. Mungkin oke lah, sekarang dia punya dana cash yang cukup besar, sehingga bisa memberikan stimulus, masih berani untuk menurunkan suku bunga, ya apalagi negara komunis ya. Jadi dia bisa ya seenak jidatnya mengaturnya lah ya, gitu ya. Nah dengan kata lain, perlambatan ekonomi di regional itu sudah di depan mata. Nah, kalau perlambatan ekonomi terjadi, demand kan mulai berkurang nih. Ekspor kita pasti berkurang. Nah, cadangan devisa kita otomatis akan mulai berkurang terus. Apalagi dengan tingkat suku bunga tinggi, The Fed terus menaikkan suku bunga, otomatis akan ada potensi pelemahan pada rupiah. Pada saat rupiah melemah, Bank Indonesia pasti ada intervensinya kan. Intervensi pakai apa? Pakai cadangan devisa. Gitu, dia menjaga agar nilai tukar kita tetap stabil. Cuman ya untuk saat ini kita ngelihat ya, Bank Indonesia pasti akan kerepotan. Apakah nanti akan dilepas? Ya dilepas dengan mekanisme pasar, jadi nanti rupiah akan kembali lagi ke 15.000 atau seperti apa? Kalau kita lihat teknikalnya ya, untuk dolar indeks maupun untuk IDR versus USD ya, kita memang melihat ya USD-nya sedang lagi kembali menguat kembali nih. Nah, kalau USD-nya kembali menguat, ini mungkin nanti ya akan ada masalah juga dengan di komoditas. Ya, di komoditas itu pasti akan ada penurunan. Tapi ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan. Terutama berkaitan dengan energi sama pangan. Teman-teman lihat dah gas kemarin bagaimana. Gas itu all time high sekarang. Ya gas ya, untuk gas alam itu all time high. Nah sekarang untuk minyak memang dia udah turun nih, tetapi ada peluang mungkin akan ada peningkatan lagi. Kenapa? Karena kebutuhan energi karena gelombang panas ini ya, ini mungkin meningkat nih. Nanti menjelang masuk ke dalam musim dingin juga akan meningkat. Jadi kita lihat kebutuhan energi untuk komoditas-komoditas yang berhubungan dengan energi itu belum akan berhenti nih kebutuhannya, terutama untuk gas ya. Kemudian untuk pangan, kita lihat jagung udah mulai ya merangkak naik ya. Terus habis itu soybean juga udah mulai merangkak naik. Ini yang teman-teman perlu waspadai. Dan mungkin teman-teman nggak gitu berasa ya. Harga beras pun year on year ya. Year on year itu sudah naik hampir sekitar 34%-an. Cuman kalau di Indonesia mungkin tidak terlalu berasa karena kita atur kan. Ya harganya kita atur. Padahal kita lihat kemarin-kemarin ya kan udah lihat ya ada gagal panen. Gagal panennya mungkin nggak ke blow up. Tapi kita tahu bahwa supply untuk beras kita itu berkurang karena gagal-gagal itu. Nah, untungnya adalah kita punya perluasan namanya food estate ya, sehingga kelihatannya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berpengaruh. Bahkan ini udah mau menjelang ke swasembada lagi nih. Swasembada. Terus kita diharapkan kalau misalnya ada kelebihan kita mau ekspor. Ya, tapi ini baru data ya. Kalau kemarin kita memang melihat bahwa ada beberapa tempat terutama untuk Pulau Jawa itu ada serangan hama atau apa gitu kan. Nah, sentimen ini suku bunga tinggi udah pasti akan sangat berpengaruh kepada sektor yang namanya properti. Jadi perhatikan itu. Nah, pergerakan sektor properti yang saat ini apa yang sedang terjadi? Ya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari sentimen yang ada, apakah ini buat keluar barang atau seperti apa? Jadi dengan sentimen yang sudah ada, teman-teman bisa lihat lah nanti positif negatifnya itu dia akan mengarah kemana. Ini udah jelas-jelas kalau properti suku bunga tinggi, ini kan berarti dia sentimen sekali kan. Sangat-sangat sensitif terhadap hal seperti itu. Nah, kalau dia sensitif berarti kan untuk suku bunga tinggi ini kita bisa masukin properti ke arah negatif sentimennya. Kalau dia ada pergerakan bagaimana? Gue ikut apa enggak? Nah, hati-hati gitu kan. Karena udah ada sentimen seperti itu, ya lebih baik kita cenderung kita hindari. Jadi kalau ada pergerakan, kenapa ya dia bergerak ya?
Nah, itu tinggal teman-teman ya kebutuhan teman-teman lah. Kalau sentimennya seperti itu, saya lebih baik saya tidak di situ dulu lah ya. Kita tinggal menunggulah sentimennya membaik. Terus habis itu tidak terlalu negatif-negatif banget. Jangan sampai nanti kita udah masuk, udah enak-enak ngikutin secara teknikalnya. Terus tiba-tiba kita nggak sempet nih ngelihat, tiba-tiba anjlok, prak gitu. Nah, nanti psikologi lagi yang kena kan. Jadi kita butuh nih sentimen-sentimen seperti ini. Oke? Nah, apakah konsumsi akan terganggu? Nah, kita lihat gini. Kalau konsumsi mungkin memang sudah ada alokasi di APBN-nya. Ada alokasi di APBN-nya. Yang kita lihat adalah kalau sektor properti terganggu, mungkin akan menurunkan demand pada semen lah ya, terus besi lah, yang itulah yang dia punya bahan baku dan lain sebagainya. Tetapi karena ada genjotan ya, ada sentimen yang positif dari APBN kita untuk tahun 2023 di mana sepertiga dari APBN kita alokasinya ke konstruksi, ke infrastruktur. Nah, ini adalah sebuah genjotan untuk si konstruksi. Ini beda banget ya sama properti ya. Dan apalagi untuk sektoral yang baru ini, konstruksi sama properti itu sudah beda sektor ya. Sudah beda sektor. Jadi konstruksi itu sudah masuk ke infrastruktur ya kalau tidak salah ya, konstruksi ya. Jadi perusahaan-perusahaan konstruksi itu sudah dimasukkan ke dalam infrastruktur. Jadi bukan bersatu lagi dalam sektor properti. Jadi harusnya kalau lihat dari sentimen yang ada dan teknikal yang ada ya, kita melihat bahwa konstruksi itu kemungkinan besar di 2000 ini ya sampai akhir ini sampai 2023 masih cukup memiliki sentimen positif terutama di IKN. Di IKN sama di fokus dari APBN di tahun depan. Ya, ini yang kita lihat. Ini mungkin sedikit lah ya data-data yang ada. Ini yang electric price atau harga untuk listrik di euro ya. Area euro ini teman-teman bisa lihat ya bagaimana pergerakannya sampai kayak gini. Ini mungkin yang salah satu adalah pemicu soal sektor energinya. Kenapa kebutuhan energi begitu tingginya? Satu ya karena dari harga komoditasnya kan mereka pakai gas ya. Terus habis itu kalau mau berbalik ke batu bara pun harganya semua juga selangit gitu. Kalau gas itu kemarin sudah all time high ya. Kita coba lihat sebentar untuk gas. Natural gas teman-teman bisa lihat ya. Dia udah all time high lagi nih. Gasnya udah sampai di atas lagi. Sempat di hampir 10. 10 ini pakai US ya. Ya, pakai US dollar per metrik. Teman-teman bisa lihat ya mana pulpen saya nih. Ini udah all time high-nya loh. Ini udah high-nya lagi. Ya kan? Nah, jadi yang kita lihat ya kemungkinan ya masih akan terus melaju dengan adanya ini kan berhubungan dengan di stopnya gas dari Rusia kan. Ya, dia stop Rusia. Kemudian kalau teman-teman lihat batu bara pun itu udah cukup stabil di atas 400 batu bara. Call untuk New South Wales-nya itu udah cukup stabil di mana nih 427 harga yang sekarang. Ya 427. Jadi kita tinggal tunggu ini kalau apakah dia bisa break all time high 440. Kalau dia bisa break all time high, ini saja ya dia udah sideways di arah situ lihat. Pergerakan sideways ya kan. Nah, secara clock juga dia udah dalam posisi trend ya. Ini lihat batu bara. Nih, ya jadi 441, 440 lah. Kalau teman-teman lihat batu bara itu sampai tembus 440, berarti ini adalah all time high juga untuk si batu bara. Nah, lihat aja ya dari kebutuhan Eropa ini sampai setinggi gitu. Kemudian ditambah lagi dari China. China itu kan sedang menggenjot banget ya manufakturnya dia kan. Agar ini nggak sampai melemah nih. Nggak sampai terjadi resesi di China sana. Jadi dia mencoba untuk menggenjot manufakturnya. Jadi lihat aja PMI-nya kan pasca lockdown di COVID tuh. Kemudian ini ada namanya gelombang panas, ASI itu panas dan habis itu air kebutuhan air juga ini sampai mengering begitu ya. Jadi dia butuh ya masyarakatnya ya pasti akan pasang AC mungkin 24 jam saking panasnya. Itu yang kita lihat ya. Jadi kebutuhan energi itu masih cukup tinggi. Kemudian yang ini adalah pembayaran ya. Pembayaran untuk KPR, cicilan KPR-nya ya. Kurang lebih kayak gitulah ya. Ini udah terus meninggi nih. Kenapa ya? Karena ada ketambahan dari suku bunga. Suku bunga naik kan. Mereka juga pasti floating kan suku bunganya kan. Nah, itu otomatis udah naik. Naiknya udah lumayan lihat aja nih ya.
sampai menjulang tinggi. Awalnya mungkin di para analis berpikir, lah kok ini udah suku bunga naik terus, tapi cicilan KPR segala macam tidak terlalu terganggu ya. Tapi ini udah enggak. Nih kita lihat ya, dari awal Januari itu sudah mulai melonjak. Ini data. Ya, data ini pasti itu akan seenggak-enggaknya ya kita bisa melihat lah. Oh, kalau suku bunga tinggi, suku bunga naik, ini pasti akan berpengaruh pada sektor yang namanya ya sektor properti. Ini udah mulai. Kita udah sempat membahas ini sektor properti, di mana pada saat COVID ya orang-orang mungkin punya uang, pegangan uang, terus habis itu suku bunga rendah, mereka menginvestasikan di properti sangat-sangat besar. Bahkan ada beberapa video ya kita lihat ya. Oh, lu punya berapa properti? Gua ada 25 dan sebagainya. Itu banyak banget. Mereka jadi satu orang pegang banyak banget, tapi ya mereka menggunakan teknik bagaimana membeli properti tanpa uang nih, tanpa modal nih ceritanya. Jadi dari satu properti disekolahkan lagi, terus gitu ya, digulung. Nah, akhirnya kalau suku bunga tinggi itu yang membuat bahaya. Ini yang membuat subprime mortgage di 2008-2010 itu kan terjadi ya. Sampai Lehman Brothers itu terpaksa harus tutup kan. Gitu ya. Nah, ini mungkin akan lebih dari itu. Ya, ini yang kita lihat ya. Ini data. Tapi ya udahlah, kita nggak ngomongin ini terlalu dalam. Kita mau lihat ya, bagaimana sih kalau misalnya gue bisa trading dalam keadaan ya market merah maupun market dalam keadaan bagus sekalipun ya. Ini mungkin sudah kita kita coba untuk dalam waktu beberapa sebulan inilah ya. Sebulan ini kita coba lihat ya, bahwa market jelek maupun market bagus kita masih punya stock pick yang cukup baik ya. Kenapa? Karena posisi-posisi yang kita ambil adalah posisi low risk. Itu makanya kenapa saya bilang kan, kalau misalnya tidak ada alasan untuk buy, jangan dibikin-bikin. Jangan akhirnya menjadi cocok logi. Apalagi kalau misalnya dalam keadaan seperti ini. Kita nggak tahu loh bagaimana hari Senin nanti bereaksi dari indeks harga saham gabungan. Oke lah, kemarin tuh waktu Dow Jones merah kita positif. Waktu Dow Jones turun sekian banyak kita luar biasa kan gitu ya. Nah, sekarang Dow Jones turun 3-4%. Apakah kita akan tetap bagus-bagus saja? Itu kan pertanyaan ya. Apakah kita akan terus-terusan akan menjadi kayak apa ya, orang-orang bilang kiblatnya dunia nih sekarang kita nih. Nggak ada urusan lagi, regional mau sejelek apapun kita hijau sendiri loh. Kemarin udah dibuktikan 2 kali. Apakah kita tidak akan berefek dengan itu? Nah, itu intinya apa? Intinya adalah ya kita tetap objektif. Objektif ke technical. Jangan sampai nggak ada setup di situ, lu ada-adakan. Terus habis itu udah sahamnya udah di atas ya, kemudian lu masuk di situ, dan kalau indeks harga saham gabungan besok bereaksi, lalu nyangkut di pucuk. Pada saat lu nyangkut di pucuk, lu udah nggak tahu stop loss lu di mana. Mungkin kalau lihat dari support lu ada di bawah banget. Jadi kalau mau di stop loss, gue nggak tahu harus keluar di mana. Kenapa? Karena lu di pucuk kan, sedangkan tanahnya itu masih di bawah lo. Jadi lu mesti tunggu dia sampai terjun bebas sampai ke support, baru lu bisa keluar. Apalagi kalau sampai dia ARB-ARB-an, gimana dong? Mungkin ini dulu ya, sebelum kita masuk ke technical. Jadi ini untuk kelas price action yang di September, ini saya last call aja ya, warning untuk teman-teman yang mau tetap mendapatkan early bird ini masih ditunggu sampai hari Minggu besok ya. Hari Minggu besok ditunggu sampai Senin pagi lah untuk pembayarannya. Sampai tanggal 28 Agustus 2022 ini untuk early birdnya. Kemudian untuk coaching class juga yang batch 11 kita akan adakan di Oktober sampai 2 Desember. Teman-teman juga bisa ngambil paketnya. Nanti teman-teman bisa hubungin admin lah ya. Buat teman-teman alumni ya mungkin juga bisa dibantu untuk promosinya. Nah, sekarang kita mau lihat teknikalnya nih. Kira-kira apa sih yang nanti yang akan mungkin bisa kita collect ya. Terus habis itu kita mau lihat ya saham-saham apa yang mungkin bisa berpotensi untuk mengikuti. Jadi mungkin dapat sentimen yang cukup positif dari sana. Nah, ini indeks harga saham gabungan, ini segitiganya saya buang ya. Kita nggak tahu dia akan false breakout atau enggak ya. Nah, yang kita lihat saat ini kalau saya lihat pakai cloud, ya, ini berarti masih posisi uptrend nih ceritanya. Karena apa? Dia masih di atas cloud. Ini cloudnya ya. Dia masih di atas cloud. Jadi posisi masih uptrend. Termasuk Dow Jones, termasuk S&P 500, Nasdaq. Itu sampai hari ini secara teknikal dia masih dalam keadaan uptrend sebenarnya. Ya, oke. Nah, kemarin dia mengantisipasi. Kenapa ya? Karena ini sebuah kejutan. Karena antisipasi market
untuk kemarin adalah bahwa the Fed itu kemungkinan besar akan memelankan, ya, akan membuat lebih slow lah kenaikan suku bunganya. Tetapi pernyataan dari Powell kemarin itu menunjukkan bahwa dia nggak berhenti agresif karena masih di posisi hawkish kan. Jadi dia tidak berhenti untuk agresif. Jadi makanya disebut sebagai no pivot di situ kan. Ini posisi untuk indeks harga saham gabungan. Kalau kita mau lihat, ini masih ada berapa hari ya untuk ditutup di Agustus itu masih ada sekitar 3 harian 4 hari gitu ya. Nah kalau dia mau ditutup negatif, maka pergerakan turunnya harus di bawah sekitar 6.900-an. Maka dia akan ditutup negatif. Oke, kalau disesuai dengan seasonalnya, dia mungkin akan ditutup di sekitar 6.925 kalau mau mengikuti seasonalnya. Ya, ingat ya. Ini kita lihat seasonalnya. Jadi kalau seasonal, kalau dia mau ditutup negatif, maka dia harus, bisa jadi dia cuma berapa persen doang. Kalau Dow Jones aja turun 3%, ini cuma tinggal turun 3%, udah selesai, dia ditutup negatif nih. Jadi history repeat itself lagi ya. Walaupun kita berharap dia bisa sideways lah, dia bisa bertahan di situ lah. Kenapa? Karena makro kita kan masih bagus ya, beda banget dengan US. Betul. Ya, kondisi makro kita beda sekali dengan US berkat thanks to commodity. Tapi teman-teman juga mesti tahu ya, ini mungkin sedikit membeda aja ya. Apa yang kita terima dari komoditas, kita habiskan di subsidi. Mungkin sebuah angka yang cukup mengejutkan. Subsidi kita awalnya, mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga paling di sekitar 150 triliun. 150 triliun ya. Tapi tahun ini itu naik sampai 3 kali lipat lebih. Tadinya cuma dialokasikan 150 triliun karena berbasis pada sebelum-sebelumnya itu paling cuma 100-an triliun. Ini subsidi untuk BBM, listrik, gas ya, kayak gitu-gitu ya. Jadi ini untuk energi lah. Tapi tahun ini ekstra, ini kita sampai mengalokasikan subsidi sampai 500 triliun lebih. 502 triliun, itu naik 3 kali lipat. Katanya oke lah karena memang minyak naik kan dan sebagainya. Tapi teman-teman tahu nggak 500 triliun itu kalau dipakai untuk bikin yang namanya jalan tol dari Lampung sampai ke Aceh itu kelar. Bahkan lewat. Jadi kebayang ya 500 triliun itu berapa gede. Jadi mungkin saja 500 triliun ini kalau nggak dibakar, dia bisa bikin jalan tol keliling Kalimantan. Karena Kalimantan belum ada tolnya kan. Nah itu bisa bikin keliling Kalimantan selesai. Itu yang terjadi. Jadi kalau sampai nanti ada kenaikan suku bunga, sebenarnya itu bagus. Sorry to say ya, ini kita lihat dari data ekonomi. Saya nggak ngomong dari sosial ya. Saya hanya bicara mengenai ekonomi tok ya. Jadi kalau sampai ada kenaikan pada BBM, itu membuat APBN kita lebih sehat untuk tahun depannya. Itu lebih sehat untuk tahun depannya. Kenapa ya? Karena dari 500 triliun nanti yang dibakar, kita nggak tahu tahun depan itu dialokasikan berapa. Teman-teman bisa cek ya. Nah, seenggak-enggaknya tahun depan pasti lebih kurang dari inilah. Kenapa? Karena tahun ini defisit APBN kita itu sekitar 800 triliun lebih. Ini kan defisit ini pasti harus ditutupin dari utang kan. Nah, tahun depan itu diharapkan defisit kita itu sekitar 200 triliun lebih. Ya moga-moga ya tahun depan jadi kita bisa ya karena keadaannya bukan dalam keadaan baik-baik saja, kita bisa mengalokasikan yang tadinya untuk subsidi ya, habis itu dibakar terus lenyap gitu ya. Ini ceritanya negara bakar uang nih. Itu bisa dialokasikan ke sektor-sektor yang lebih berguna lah. Kita bilang ya, lebih berguna. Ini yang kita lihat ya saat ini ya. Jadi ya kita tinggal lihat nanti teknikalnya. Jebol nggak 7.666. Kalau jebol ya sudah berarti mungkin saja dia akan ya ditutup negatif di bulan Agustus ya. Teman-teman udah tinggal berhati-hati aja lah. Oke? Nah sekarang kita bicara mengenai emiten-emiten mana yang kita mesti perhatikan. Kalau teman-teman memilih emiten, kita lihat ya kayak kemarin-kemarin ini kan udah banyak gonjang-ganjing di situ kan. Kita punya stock pick itu masih cukup ini ya, cukup bertahan di situ. Benar nggak? Ya minimal masih bertahan lah di situ. Kita nggak terlalu panik, kita nggak terlalu ya nggak membuat panik lah. Jadi kita juga nggak mau FOMO kan. Jadi yang kita lihat untuk beberapa emiten ke depan yang masih dalam keadaan low risk dan masih ada di dalam setupnya kita. Ini saya bicara beberapa saja ya. Teman-teman bisa lihat yang misalnya di CPO. Ya, CPO kalau kemarin itu kita bicara ada yang LSIP, ada yang satunya lagi TBLA, dan satunya lagi adalah DSNG. Nah, kalau untuk khusus DSNG, karena volumenya itu gede-gede semua, ya teman-teman bisa
hindari dulu lah. Ya, ini satunya lagi adalah set yang ngetambahkan adalah si CSRA. Teman-teman bisa lihat itu ya, posisinya kan kalau secara swing doang ini kan berarti ada di set 1. Ya, ini teman-teman tinggal lihat. Kemudian kita lihat kalau untuk gas, antisipasi gas, natural gas, ini memang kita masih punya raja. Tetapi raja ini saya masih mungkin teman-teman harus menunggu sedikit waktu lah ya untuk dia membentuk setup dulu. Ini kan udah nih, kayaknya udah mulai tenang ya. Kita tinggal menunggu pergerakan dari volumenya. Ini volumenya juga udah turun. Ini kan naik ya, kemudian dia turun. Ini udah mulai turun nih. Nah, kita tinggal menunggu dia agak tenang. Pada saat dia agak tenang, kan kita udah mulai tahu nih di mana stop lossnya. Dia mau ke bawah atau ke atas. Nah, begitu kita udah tahu setupnya, oh ini resistennya di mana ya? Tinggal kita perhatikan resistennya. Medco mungkin kita nggak akan kebagian. Karena apa? Karena nggak ada setup di situ. Ini yang saya bilang ya. Kalau nggak ada setup, kita nggak perlu ngada-ngadaikan. Nggak perlu diada-adakan. Ya, nggak perlu dicocok logikan. Oh, ini ada sebuah setup di sini ya, dia udah break, tapi breaknya lumayan gede. Ya, breaknya lumayan jauh, ya nggak ada pullbacknya. Jadi ya kita mungkin tidak akan ngambil di sini juga. Ya, kalau misalnya ada yang ngambil ya mungkin memang setupnya bagus. Ya, setupnya memang ada di sini. Tapi karena setup kita nggak ada di sini, ya sudah, kita nggak lihat untuk si Medco kan. Elsa kemarin mungkin kalau teman-teman ngambil, ya daerah situ. Ini mungkin kalau teman-teman ngambil. Kalau tidak, ini hari ini kan lumayan itu ya. Kita masih punya satu lagi adalah raja. Ini raja apa kita kejar? Ya, ini kejar saham yang sedang lari kencang ini enggak, dia udah mulai stop. Nah, makanya saya minta teman-teman tungguin beberapa saat lagi. Ya, seminggu lagi lah kita lihat besok seperti apa. Kalau pergerakannya sudah mulai ketahuan ya di mana stop loss kita, ini teman-teman boleh incar. Kayak artinya kita udah tahu risk kita di mana. Pertama selalu harus risk dulu. Ya, risknya tahu dulu di mana. Nah, begitu kita tahu risk kita di mana, nah sekarang kita tinggal lihat rewardnya. Kenapa? Karena natural gas memang iya terus naik kan. Sebenarnya gas yang ada di natural gas segala macam mungkin kita nggak tahu kebagian ya. Kenapa? Karena ekspor kita kan masih jarang sekali. Ekspor kita paling dekat kemana? Ke Singapura palingnya dari Natuna ya. Dari Natuna ke sekitar Singapura paling ya. Tetapi yang lebih banyak dipakai dalam negeri. Ini yang kita lihat ya. Yang kedua itu adalah Rajat. Kemudian ini mungkin masih ada hubungannya sama properti. MTLA ini Metropolitan Land ya. Ini dia kan udah turun nih. Ini yang saya bilang, kalau teman-teman udah lihat ya, sektor properti mungkin akan cenderung cukup negatif untuk ini ya, untuk si suku bunganya, agak sensitif untuk suku bunganya. Nah, teman-teman tinggal pertimbangkan, ini gue mau ikut apa enggak. Ya, posisinya udah cukup asik sih untuk MTLA. Ya, kita tinggal tunggu confirm aja apakah pergerakan ini itu cuma untuk keluar barang atau memang dia punya sentimen lain yang mungkin tidak terlalu berhubungan dengan si properti. Apakah nanti dia ada bangun tol lah atau apa gitu kan, bisa aja kan. Nah, teman-teman tinggal perhatikan sentimennya ada apa lagi sih selain properti. Apa sentimen itu kira-kira sensitif nggak terhadap suku bunga? Kalau enggak ya mungkin ini teman-teman bisa perhatikan. Oke. Kemudian untuk sektor perbankan kita punya satu nih, saham yang satu ini nih adalah BBNI. Ya, ini saham yang blue chip ya, saham blue chip teman-teman perhatikan ini. Ini kita juga tunggu beberapa saat lagi untuk memastikan adanya benar-benar dry up dari si volume. Ya, dia benar nggak dia berhenti di daerah situ. Kalau teman-teman yang konservatif berarti ya incar aja dia punya resisten di sekitar 8.750. Tapi kalau teman-teman agresif, teman-teman bisa mulai di daerah-daerah sekitar itulah. Ya, ini untuk BBNI. Jadi teman-teman udah mulai bisa perhatikan saham yang satu ini. Kemudian ada satu saham lagi, mungkin secara fundamental nggak bagus-bagus banget ya. Tapi ini ada satu saham namanya SMPR. Apakah nanti akan ada kenaikan pada pendapatannya dia? Ya, tetapi secara setup kita melihat bahwa dari sini nih, dari pergerakan ini memang sudah terjadi namanya akumulasi di sana. Ya, apakah dia akan menunjukkan something di situ? Tinggal kita cari sentimennya apa di sana. SMDR ini bakalan ada pengaruh apa? Lihat juga di sektornya, INTP gimana, SMGR gimana ya. Kalau memang satu sektor itu sejalan, ya mungkin memberikan sebuah sinyal ada something di situ, ya teman-teman tinggal lihat. Ini mungkin SMBR ini secara fundamental memang nggak tahu bagus ya. Saya hanya bicara mengenai teknikalnya dulu.
Ini kalau teknikalnya, kalau teman-teman suka, terus habis itu teman-teman, saya agresif deh ya, saya cuma mau swing doang, teman bisa stop loss di situ. Nah, targetnya di mana nih? Satu di sini atau langsung ke sana. Ya, ini SMDR, kemudian ada MAPI sama Ramayana. Ramayana kemarin sudah naik ya. Ini MAPI, ini juga ada di sekitar itu dulu lagi. Kemudian volumenya terus turun ini. Ya, ini apakah ini akan kelar atau jangan-jangan suku bunga tinggi juga akan mempengaruhi demand pada bisnis-bisnis yang MAPI. Ada nggak ya? Nah, teman-teman tinggal ini sementara dia masih belum jalan. Nah, ini juga Sabtu dan Minggu, teman-teman bisa cek sentimennya. Apakah Starbucks akan berhenti pada saat suku bunga tinggi? Terus habis itu termasuk ya itu outlet-outletnya dia lah ya. Terakhir kan ada Subway segala macam kan. Ini dia akan berhenti apa enggak nih? Nah, kalau dia nggak berhenti di sana, tetap akan ada pergerakan di sana walaupun suku bunga tinggi, demand mungkin berkurang, tetapi dari sektor retail ini tetap dibutuhkan oleh masyarakat ya. Teman-teman tinggal lihat ya sentimennya. Tapi pergerakannya ini udah di sekitar 990. Ini sebenarnya potensi untuk buy on weakness ya. Orang-orang bilang kan buy on weakness. Jadi dia pullback kan. Ini kan posisi pullback ya. Ya kan? Volume turun gitu. Nah, itu teman-teman lihat ya. Kemudian kemarin Ramayana sudah akhirnya jalan. Ya, walaupun dia breakout-nya masih tipis ya. Bener kan? Ya, breakout-nya sekitar 600, ini masih tipis nih. Terus habis itu menyisakan shadow di situ. Jadi ada peluang sebenarnya dia akan ada pullback-nya. Nih, si Ramayana. Ada peluang untuk pullback-nya. Tapi memang ya pergerakannya juga mungkin tidak akan semulus si MAPI mungkin ya. Karena di sini ada resisten EMA 200 di situ ada di sekitar 650-an. Kemudian satunya lagi resisten ada di 715. Nah, sekarang tinggal ya balik lagi ya, kita cek sentimennya. Apa yang akan membuat si Ramayana itu naik kelas sampai ke dari 600 ke 715. Oke. Kemudian ada IMAS juga di situ. IMAS ya, ini IMAS kita tinggal tunggu dia breakout. Ya posisinya ini udah dalam keadaan pullback. Ini lihat ya, volumenya kan turun nih. Ya, apakah nunggu ini ya data dari GIAS ya, GIAS mungkin IMAS begitu, DRMA bagaimana, Astra International bagaimana, teman-teman cek. Tapi yang sesuai teknikal ya masih yang satu ini ya. Kemudian ada ISSP. Ini Krakatau Steel kan udah mulai ada pergerakan di situ. Apakah ini akan nyusul nih ISSP ini? Dia akan nyusul nggak ya? Nih kalau dia mau, teman-teman lihat ya, kalau resisten terdekatnya di daerah base ini untuk menandakan bahwa dia kelar base itu ada di sekitar 294. Ya, kalau dia breakout ya itu ikut. Terus habis itu ada sebuah resisten lagi di 328. Nah, setelah 328 mungkin pergerakan naiknya akan lebih baik. Ya, ini yang berhubungan dengan baja-baja ya mungkin ya ada hubungannya soal IKN lah karena berhubungan dengan konstruksi ya kan. Kayak gitu teman-teman lihat dia punya sentimennya. Oke, nah itu habis itu beberapa saham-saham yang ada di bawah-bawah ya di kelas-kelas yang itu ya third liner segala macam. Ya ini teman-teman lihat ya ada Louis ini juga udah sempat kita bicarakan di 2 minggu yang lalu di hari Selasa. Ini juga teman-teman bisa lihat pergerakannya, tinggal cocokkan ya. Mungkin saja dia tidak terlalu liquid-liquid banget. Kemudian ada namanya TRJA. Ya, ini berhubungan dengan transportasi ya, tapi secara trend ya secara teknikal dia sudah cukup masuk ke dalam setup kita. Ini ada sebuah pergerakan dengan volume yang lumayan gede ya di situ ya. Ini ada apa di situ? Nah, buat teman-teman yang mungkin pinter bandarmologi segala macam silakan cek di situ. Kenapa nih ada satu volume gede di sana? Tapi secara setup ini kayaknya kelihatannya cukup menarik kan? Kenapa? Karena stop loss-nya kelihatan kok. Kalau dia break ya gue keluar ya, tapi kalau dia break out ya gue ikut. Pergerakannya lumayan loh, ini rewardnya itu lumayan ya. Kalau dia bisa break EMA 200 di sekitar 292, ini pergerakannya lumayan ke atasnya ya. Apakah nanti akan digoreng atau apa gitu ya, tinggal kita lihat. Kemudian ada ASLC ya, Autopedia Sukses Lestari. Ini tinggal tunggu breakout aja. Nih lihat ya, ini posisinya ada di bawah nih. Ya ini semua dia ngumpul di situ tuh. Lihat ya, ngumpul di sana.
volume udah mulai turun terus. Ya ini tinggal ya breakoutnya gimana nih? Breakout trendline ya. Terus habis itu kalau teman-teman konservatif bisa naikin ini nih. Support, resisten. Nah, ini 220 lah ya. Ini breakout, ini kita mungkin punya target di 276. Kalau teman-teman mau tambahin sampai benar-benar topnya ada sekitar 300. Nah, ini gue bisa swing nggak dari 220 sampai ke 300 nih. Kalau misalnya dia bisa tembus 300, ya habis itu ngapain nih? Nah, tinggal cari nih apa alasan ASLC ini punya peluang untuk breakout. Ini kan posisinya juga udah terus nggak ada low kan, terus naik nih. Nah, teman-teman cek dong, 1, 2, 3, 4 nih. Ya, jadi kalau dia break sini, ini harusnya udah mulai memenuhi komitnya. Oke, terakhir adalah bola. Bola ini nggak tahu karena Piala Dunia atau apalah ya, tapi ini juga sentimen cukup positif untuk dia ya. Secara teknikal juga kita ngelihat ini kan posisinya tinggal break nih 424 atau teman-teman kalau mau tarik sampai benar-benar ke atas sekitar 450. Ini yang konservatif ya. Tapi teman-teman yang agresif ya break lah EMA 200 aja teman-teman bisa lihat nih. 418 sampai 420. Nah ini ya kurang lebih dari sini nih. Teman-teman bisa lakukan cicilan nih. Ya agresif ya silakan cicil dari sekarang. Nah stop lossnya juga udah kelihatan kan. Ya tapi ini kita nggak tahu loh ya nanti dia sentimen Piala Dunia atau apa gitu. Ini saya benar-benar saya nggak tahu. Teman-teman mungkin bisa sharing ya. Bisnisnya seperti apa sih? Ini asli saya nggak ngerti gitu ya. Ada sebuah klub bola terus diperebutkan banyak orang. Tapi gimana cara menghargai sahamnya? Saya nggak tahu. Tapi ini kita lihat dari teknikal saja ya. Ini posisinya lumayan menarik. Kemudian volumenya juga terus turun di daerah sini. Ini kan posisi daerah sini lah ya. Posisi daerah sini kita ngelihat memang sudah terjadi adanya akumulasi di sana. Saya pikir itu ya hari ini ya. Nah ini moga-moga ya apa yang bisa menjadi stock pick kita hari ini teman-teman tinggal analisa ulang. Tinggal analisa ulang, tinggal cek sentimennya, terus habis itu mungkin ada pergerakan-pergerakan yang mungkin bisa jalan lebih cepat. Nah, sentimen ini menjadi pegangan kita. Data ini menjadi pegangan kita. Nih nanti saya bisa ikutin trend sampai sejauh apa. Perhatikan deh, saham-saham yang berada di dalam keadaan low risk, walaupun marketnya gonjang-ganjing, minimal dia bertahan. Minimal dia bertahan. Kalaupun dia turun, seenggaknya kita tahu resiko kita di mana. Ya begitu kita, mungkin kita sudah masuk, kemudian dia false breakout, kemudian dia turun kembali, teman-teman sudah tahu risk kita berapa. Dan semua itu ya pasti harus money management ya. Kemudian yang terpenting adalah jangan cocok logi. Ini saya mau tekankan di situ. Kayak teman-teman ada sebuah komentar bilang, "Oh, kayak misalnya lu bilang jangan FOMO gitu. Jangan FOMO. Ini mungkin kayak dulu yang Breeze ya. Breeze dibilangnya Oh, ini udah FOMO ya, udah FOMO lebih baik jangan dulu dan sebagainya. Lihat teknikalnya. Kalau memang ada setup silakan masuk. Kalau nggak ada setup, yang ngapain lu harus ikut-ikutan? Bener nggak? Contoh kayak misalnya kayak Raja kita keluar di 40-60%. Ya sudah, harus habis itu dia naik kembali. Dia naik lebih tinggi lagi. Ya kita, trading plan kita cuma sampai situ. Tinggal kita lihat nih, kayak misalnya sekarang Raja. Oh, ini udah mulai ada setup lagi. Lu mau ikut lagi di situ ya silakan. Kita nggak mau FOMO gitu loh. Kita nggak mau sampai akhirnya tuh bolak-balik cuma cocok logi. Emosi kita yang akhirnya bekerja. Jangan cuma lihat, oh ini Breeze jadi kayak gitu. Lu mesti cek catatan lu mesti cek action lu. Apakah banyak sekali yang kayak Breeze, lu FOMO, lu kejar terus habis itu lu dapat 100%. Atau pada saat lu FOMO, lu kejar, dia lebih banyak jatuh ke bawah, kemudian lu kehilangan kesempatan, lu cut loss dan lain sebagainya. Makanya catat kalau cuman perasaan doang, kalau gua nggak FOMO, gua ketinggalan nih. Gua kalau nggak kejar, gua ketinggalan nih. Gitu. Lu catat, kemudian lu review ulang. Kalau cuma gara-gara cuma perasaan doang, cuma ngambil satu contoh kayak Breeze. Kita juga bisa kasih contoh misalnya kayak Raja, Cak, segala macam. Itu kan sama kan bergerak, SMDR, Temas, bagaimana tuh? Apakah teman-teman dapat untung di situ? Ya, teman-teman kita dapat untung kan di sana kan? Cuman mungkin oke lah kita nggak ikut trendnya sampai selesai karena kita swing aja di situ. Tapi kan kalau lihat dari catatan, lu tetap profit kan? Kita butuh yang kayak gitu, bukan karena FOMO terus habis itu kita kejar. Terus perasaan nih kalau gue nggak FOMO, gue nggak dapat nih ratusan persen. Jadi gue harus tunggu dia jalan,
gue kejar, ini baru yang namanya buy high sell higher. Makanya teman-teman catat terus lihat kembali. Ya, lihat kembali, buktikan sendiri apakah dengan jurus FOMO dan jurus panik itu bisa mendatangkan profit konsisten nggak ke lu. Kalau enggak, ayo kita berubah. Oke teman-teman, saya mungkin pikir hari ini segitu dulu. Semoga bermanfaat ya. Silakan dianalisa ulang, bikin trading plan-nya, trade the plan. Oke? Thank you semuanya. Happy weekend ya. Happy weekend semua. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga market kita baik-baik saja ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu. Salam tim.